Dewa Perang Yesikai. Bab 181. Mereka berdua perlahan kembali ke klub. Luo Shiki sedikit bingung. Yesikai adalah Pluto. Apa itu Pluto? Meskipun dia tidak tahu apa itu Pluto, dilihat dari keterampilan Yesikai dan Nightmare, gelar ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Tetapi Luo Shiki tidak akan pernah menyangka bahwa gelar Pluto bahkan lebih berharga daripada gelar presiden beberapa negara kecil. Bagaimanapun, aku tetap harus berterima kasih padamu. Luo Shiki membungkuk ringan. Pada saat ini, sekelompok pengawal bergegas masuk dari luar pintu, dipimpin oleh seorang pengawal wanita. Melihat seluruh kotak itu penuh dengan orang yang tewas dan terluka, lalu melihat ke arah mimpi buruk di samping Luo Shiki, mereka semua dengan waspada mengangkat pistol mereka dan mengarahkannya ke arah mimpi buruk. Mimpi buruk menatap semua orang dengan jijik, lalu menoleh dan berkata kepada Luo Shiki, "Jangan berterima kasih padaku, melindungi kalian adalah perintahnya, aku akan menurut." Nightmare berhenti sejenak, lalu menatap kelompok pengawal itu dengan acuh tak acuh. Namun, jika hanya mengandalkan sekelompok semut, aku khawatir akan sulit bagi mereka untuk melindungi keselamatanmu di masa mendatang. Nightmare mengayunkan tombak di tangan kanannya, dan gelombang udara menyerbu ke arah para pengawal. Mereka semua yang terkena gelombang udara itu mundur beberapa langkah, dan senjata di tangan mereka terjatuh ke tanah. Saya tidak suka orang menodongkan senjata ke arah saya. Setelah mengatakan ini, Nightmare bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Luo Shiki berteriak, bisakah kau memberitahuku di mana Yesikai sekarang? Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Yah, maaf, aku juga tidak tahu. Nightmare memikirkannya, tetapi akhirnya tidak menjawab dan langsung meninggalkan klub. Bandara di Yanjing. Su Qingyu, Elena dan Anlan sedang duduk di sebuah kafe. Dalam setengah jam, pesawat menuju bandara kerajaan Eropa akan lepas landas. Hanya Su Qingyu dan Elena yang akan pergi, sementara Anlan akan mengantar mereka. Elena melihat sekelilingnya dengan waspada. Dia sudah memberitahu markas Hades di Yanjing tentang keputusannya dan Su Qingyu untuk pergi ke Eropa. Jetan menyarankan agar serigala liar dan buaya berpakaian seperti turis dan menemani mereka. Yesikai adalah raja dunia bawah, jadi di mata Jetan, Su Qingyu adalah ratu dunia bawah. Mereka berdua adalah tuan, dan keselamatan Su Qingyu selalu menjadi yang utama. Dengan ditemani Elena, keselamatannya dapat terjamin. "Qingyu, tolong telepon aku dan beritahu aku saat kamu sudah tiba di Eropa," kata Anlan. "Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir. Ada satu hal lagi. Setelah kamu bertemu Yesikai, bisakah kamu menceritakan situasinya?" Anlan tidak dapat meneruskan pembicaraannya di sini. Wajah Su Qingyu sedikit berubah, tetapi dia mengangguk dan setuju. Sebenarnya, Su Qingyu tahu betul bahwa Anlan masih memiliki perasaan terhadap Yesikai, tetapi dia bukan tipe orang yang akan mengkhianati sahabatnya. "Terima kasih, Qingyu," Anlan berkata dengan tulus. "Baiklah, pesawatnya akan segera lepas landas. Jadi, kami berangkat duluan." Su Qingyu berkata setelah menyeruput kopinya. Elena menyerahkan mantelnya kepada Su Qingyu. Anlan mendesah diam-diam sementara keduanya tidak memperhatikan. Sebenarnya dia juga ingin pergi ke Eropa untuk menemui Yesikai, tetapi hal ini pasti akan menimbulkan kesalahpahaman di dalam hati Su Qingyu, bahkan bisa jadi akan menimbulkan rasa jijik, karena Su Qingyu adalah istri aslinya, dan Anlan tidak akan melakukan hal seperti itu. Poin kedua adalah begitu Su Qingyu pergi, semua urusan perusahaan, besar dan kecil, akan ditangani oleh Anlan sendiri. Pada titik kritis ini, dia tidak bisa pergi. Setelah melihat punggung dua orang itu perlahan mendekati pintu keberangkatan, Anlan berbalik dan pergi. Sepanjang perjalanan, Elena tidak berani bersantai sama sekali dan tetap waspada setiap saat. Yanjing bagaikan surga, di mana kekuatan asing tidak berani bertindak gegabah, kalau tidak mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Tetapi sekarang, mereka ada di luar negeri, dan orang-orang itu dapat melancarkan serangan kapan saja, dan mereka tidak takut. Dapat dikatakan bahwa melindungi Su Qingyu di luar negeri jauh lebih sulit daripada di Yanjing. Serigala liar dan buaya sedang duduk di kelas ekonomi, mengamati dengan seksama pergerakan di sekitar mereka. Perjalanannya sangat lancar, tidak terjadi apa-apa, dan pesawatnya pun tidak mengalami penundaan. Elena menemani Su Qingyu dan perlahan berjalan keluar pesawat, dengan serigala dan buaya di belakang mereka. Namun, mereka berempat tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang telah memperhatikan mereka sejak lama. Di dalam taksi. "Elena, kamu tumbuh di sini. Katakan padaku,
apakah latar belakang masyarakat Eropa berbeda dengan masyarakat di Tiongkok? Su Qingyu bertanya. Baiklah, nanti aku ceritakan. Elena tidak dalam posisi untuk mengatakannya sekarang. Pada saat itu, taksi itu tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Su Qingyu menatap pengemudi di kursi depan dengan bingung. Elena mengumpat dalam hati, menerkam Su Qingyu dan mendorongnya ke kursi. Ledakan. Tiba-tiba, pengemudi itu menoleh, dengan pistol di tangannya, dan menembak langsung ke arah Su Qingyu. Untungnya, Elena mendorongnya tepat waktu dan peluru hanya mengenai sandaran kursi. Pengemudi itu ingin menembak lagi, tetapi Elena, sebagai seorang petani, tidak akan pernah membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan tembakan kedua. Sebuah pisau terbang keluar dari lengan bajunya dan menusuk tenggorokan pengemudi. Cepat, ayo keluar dari mobil. Elena meraih Su Qingyu yang masih shock. Jika Su Qingyu tidak pernah diculik sebelumnya dan melihat kejadian kematian dan luka-luka, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Akan tetapi, pembunuhan terhadap sopir itu tidak diduga-duga dan membuat Su Qingyu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Keduanya keluar dari mobil dan mendapati mobilnya telah melaju ke tempat yang sangat terpencil. Tidak ada seorang pun di sekitar. Jelaslah tempat itu telah dibersihkan. Elena melindungi Su Qingyu di belakangnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, serigala liar dan buaya akan segera datang. Kalau mereka hanya pembunuh biasa, mereka bertiga masih bisa mengatasinya. Dia memang seorang master dari Istana Dunia Bawah. Reaksinya cukup cepat. Pada saat ini, sekelompok pria berpakaian hitam dengan cepat bergegas keluar dari berbagai gang dan mengepung kedua orang itu. Pemimpin itu mengejutkan Elena. Galon, aku tidak menyangka kau ada di sini. Benar saja, pemimpinnya adalah Garon, bawahan Poseidon yang sebelumnya telah dikalahkan di Tiongkok. Setelah pertempuran itu, orang-orang di Istana Dunia Bawah tidak dapat menemukan Garon dan Poseidon. Mereka tidak menduga dia ada di sini. Siapa mereka? Su Qingyu sedikit takut dan melihat sekelilingnya dengan panik. Mengapa orang-orang ini tidak terlihat seperti perampok, melainkan seperti musuh? Nona Su, jangan khawatir, saya menjamin keselamatan Anda. Elena menepuk punggung Su Qingyu. Karena Garlon ada di sini, Poseidon pasti ada di sini juga. Jika memang begitu, itu akan mengerikan. Sekalipun serigala liar, buaya dan Elena bergabung, mereka bukanlah tandingan Poseidon, belum lagi Garlon masih ada di sini. Namun, bahkan jika dia meninggal, Elena akan melindungi Su Qingyu. Sekarang dia hanya bisa menunda waktu sebanyak mungkin. Elena, ini bukan Cina. Aku sudah lama menunggumu di sini. Garlon berkata dengan bangga, dan memberi isyarat agar semua orang maju. Elena mengeluarkan cambuk panjang dan melindungi Su Qingyu di belakangnya. Bab 182. Serigala liar, buaya, ayo cepat kemari. Elena sangat cemas dan ingin segera menarik kedua orang itu. Apakah Anda menunggu bala bantuan? Pada saat ini, sebuah suara keras datang dari langit, dan sesosok tubuh perlahan mendarat di tanah dari langit. Itu adalah Poseidon, Dewa Laut. Trisula di tangannya bersinar terang. Tampaknya luka Poseidon telah pulih sepenuhnya. Poseidon menatap Elena, lalu Su Qingyu, dan berkata dengan nada menghina, sekalipun ada bala bantuan, apakah menurutmu kamu punya peluang menang? Poseidon mengetahui dari berita bahwa Ye Shikai saat ini berada di Gunung Suci Eropa, dengan Miehun dan Moji mengikutinya, dan Ghost bertanggung jawab atas Istana Dunia Bawah. Kemarin dia menerima pesan dari pria bertopeng bahwa Nightmare tidak mungkin menyelamatkan Luo Shiki di luar negeri, dan 4 jenderal besar Istana Dunia Bawah tidak ada di sana, jadi Poseidon tidak khawatir. Poseidon mengayunkan Trisula, dan energi yang kuat mengalir ke arah Elena dan Su Qingyu. Elena berusaha sekuat tenaga menghalangi serangan itu. Begitu dia sadar kembali, dia memuntahkan darah. Su Qingyu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan merasa ketakutan. Dia segera mendukung Elena, air mata membasahi wajahnya. Hentikan sekarang. Jika kamu menginginkan uang, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Ketika Su Qingyu dalam bahaya, dia malah membuka tangannya untuk melindungi Elena. Haha, Nona Su, kami tidak melakukan ini demi uang. Kami hanya butuh Anda untuk ikut dengan saya. Poseidon terkejut dan mulai mengagumi Su Qingyu. Baiklah, aku akan pergi denganmu, dan kau biarkan dia pergi. Su Qingyu berteriak sekeras-kerasnya, sambil melindungi Elena di belakangnya. Tepat saat Su Qingyu hendak membiarkan Poseidon membawanya pergi,
Elena menarik tangannya dan berkata, jangan. Pergi bersamanya. Huho. Pada saat ini, sebuah kendaraan off-road tiba-tiba keluar dari samping, mengabaikan kehadiran semua orang, dan melaju langsung ke Su Qingyu dan Elena. Kedua pria itu segera keluar dari mobil. Buaya, bawa Nona Su dan Elena dan segera pergi. Dua orang yang turun adalah buaya dan serigala yang mengikuti di belakang. Pada saat ini, keduanya bersenjata lengkap. Tidak, kau saja yang bawa pergi, aku akan tinggal dan melindungimu. Buaya itu membalas. Serigala menolak melakukan hal itu, dan buaya berteriak, sekarang bukan saatnya untuk berdebat tentang ini, pergilah sekarang, segera. Karena kalian sudah di sini, sebaiknya kalian semua tinggal saja. Poseidon mencibir, menaruh trisula di depan dadanya, mengumpulkan tenaga pada trisula itu, melemparkannya sekuat tenaga, maka trisula itu melesat menuju ke 4 orang itu. Buaya dan serigala menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Su Qingyu yang tidak bersenjata dan Elena yang terluka parah di belakang mereka. Kekuatan batin mereka telah dikeluarkan secara maksimal, tetapi trisula adalah senjata suci yang digunakan oleh Dewa Utama, dan ditambah dengan kekuatan dahsyat Poseidon, akhirnya mereka berdua pun dikalahkan. Wolf berbadan kekar, dan dengan 2 tangan besinya, dia memukul mundur beberapa pria berpakaian hitam yang datang ke depan, sementara aligator juga mengayunkan 2 belati dan menyekal leher beberapa orang. Lebih baik kau menyerah. Kami telah menempatkan banyak orang di sini. Kau tidak bisa pergi sama sekali. Garlon berteriak. Meskipun Su Qingyu tidak tahu siapa kedua pria di depannya, dari tindakan mereka, mereka melindunginya dan mempertaruhkan nyawa mereka. Hal ini sangat menyentuh hati Su Qingyu. Namun, jika mereka terus bertarung seperti ini, saya khawatir. Jangan berkelahi lagi, aku akan pergi bersamamu. Su Qingyu berteriak, dan saat dia berteriak, semua orang terdiam. Pria yang berwawasan adalah pria yang bijak. Nona Su, ayo kita pergi. Poseidon tersenyum bangga. Selama Su Qingyu ada di tangannya, Ye-Shikei akan berhati-hati dan kemudian Poseidon dapat dengan mudah mengalahkan Ye-Shikei. Poseidon mengulurkan tangannya, ingin menangkap Su Qingyu, tetapi tiba-tiba, sebuah peluru terbang menembus angin. Poseidon menghindar ke samping, dan peluru mengenai seorang pria berpakaian hitam di belakangnya. Bentuknya lebih seperti meriam dibanding peluru. Peluru itu seperti bom, menghantam lelaki berpakaian hitam itu dan membuat dadanya berlubang. Siapa yang berani menyerangku? Poseidon mengenali senjata itu sekilas. Pelurunya bahkan dapat menembus kendaraan lapis baja. Memukul seseorang pastilah menjadi mimpi buruk. Hal ini juga membuat Poseidon sangat kesal karena ada yang berani menembaknya. Begitu Poseidon selesai berbicara, seorang pria berpakaian abu-abu melompat turun dari atap di sampingnya dan mendarat dengan mantap di tanah. Namun, yang mengejutkan, pria ini mengenakan topeng di wajahnya. Siapa kamu? Poseidon memandang pria di depannya, pikirannya bekerja cepat, seolah-olah dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Poseidon, bukankah kamu terlalu lancang untuk menangkap orang Tiongkok? Suara serak dan rendah pria itu terdengar sangat licik. Karena kamu tahu siapa aku, tolong jangan hentikan aku. Poseidon terkejut bahwa pria itu benar-benar mengenali identitasnya. Ini berarti dia pastilah seseorang yang mengenal 12 dewa. Dari perkataannya, Poseidon juga bisa yakin bahwa pria di depannya adalah orang Tionghoa. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu punya kekuatan untuk menghentikanku. Lelaki itu berbisik kepada serigala liar dan buaya di belakangnya, kalian berempat cepatlah masuk ke mobil. Aku akan membawa kalian keluar. Serigala liar dan buaya mengerti maksudnya. Salah satu dari mereka membantu Su Qingyu berdiri, sementara yang lain mengangkat Elena yang terluka parah, dan mereka segera naik ke dalam SUV. Melihat keempat lelaki itu naik ke mobil, Poseidon tentu saja tidak berhenti. Dia menusukkan trisula ke arah pria berbaju abu-abu. Lelaki berbaju abu-abu itu tidak mundur melainkan maju, memusatkan tenaga dalamnya pada kedua tangan dan maju menghadapi trisula. Kedua belah pihak saling bentrok, dan kekuatan internal yang besar bertabrakan satu sama lain, yang merupakan ledakan besar. Kedua belah pihak mundur beberapa langkah. Seorang ahli dapat mengetahui apakah seseorang mampu atau tidak hanya dengan satu gerakan. Perbedaan kemampuan bisa dilihat dari satu pertarungan saja. Poseidon telah pulih dari cederanya, dan dengan trisula ilahi, dia dapat dikatakan berada di puncak kemampuannya. Akan tetapi, ia sebanding dengan pria berpakaian abu-abu di depannya. Bahkan Ye-Shikei mungkin tidak bisa berbuat lebih baik. Poseidon terkejut. Dia adalah salah satu dari 12 dewa utama, bukan orang biasa. Dengan trisula,
Bagaimana satu orang bisa menghalanginya? Walaupun Poseidon tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada gerakan sebelumnya, dia masih cukup kuat. Pria berpakaian abu-abu itu menghalangi gerakan Poseidon dan tidak berlama-lama dalam pertarungan. Dia melemparkan bom asap ke tanah. Dalam sekejap, asap mengepul. Pria berpakaian abu-abu itu mengambil kesempatan untuk naik ke kendaraan off-road, menginjak pedal gas, dan mobil itu melaju pergi seperti kuda liar. Sepanjang perjalanan, serigala dan buaya menggunakan kekuatan internal mereka untuk mengendalikan luka-luka Elena. Setelah berkendara sekitar 10 menit, pria itu akhirnya memasuki kota. Betapapun lancangnya Poseidon, dia tidak akan mengambil tindakan di kota yang padat penduduk. Pria berbaju abu-abu itu kemudian melepas topeng dan pengubah suara di lehernya. "Siapa kamu?" Su Qingyu kembali sadar dan berkata kepada pria itu. "China, Biro Keamanan Nasional." Pria itu berkata dengan tenang. Bab 183. Di Gunung Suci. Kelompok itu terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan, Yesike merasakan nyeri tumpul di dadanya, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Ini bukan firasat yang baik. Yesike ingat dengan jelas bahwa Luo Shiki telah meninggal dalam mimpinya terakhir kali, tetapi keesokan paginya, kejadian itu dipulihkan dengan sempurna. Yesike sangat khawatir, karena sinyal di Gunung Suci terputus total, sehingga semua komunikasi telepon dari dunia luar tidak bisa masuk. Sebaliknya, di Gunung Suci, panggilan telepon juga tidak bisa dilakukan. Karena tidak menyalakan teleponnya selama 2 hari terakhir, Yesike sudah bisa membayangkan lusinan panggilan tak terjawab di teleponnya. Namun, yang Yesike tidak tahu adalah bahwa Su Qingyu sudah berada di Eropa saat ini. "Anda dari Biro Keamanan Nasional." Su Qingyu menenangkan dirinya. Pria di depannya tampak sangat heroik. Adapun suaranya yang serak tadi, itu sepenuhnya karena dia mengenakan alat pengubah suara. Belum lagi lelaki itu orang Tionghoa, berdasarkan fakta bahwa dia baru saja menolongnya, Su Qingyu percaya bahwa dia adalah orang baik. Biro Keamanan Nasional, organisasi ini, Su Qingyu telah mendengarnya dari Su Pengsan. Itu adalah organisasi misterius yang mengkhususkan diri dalam menangani beberapa hal khusus. Su Qingyu tidak tahu apa itu, peristiwa khusus, sebelumnya, tetapi setelah mengetahui tentang kultivator tersebut, dia tiba-tiba menyadarinya. "Poseidon, apakah kamu mengenalnya?" Pria itu bertanya dengan tenang. "Apakah Anda sedang membicarakan tentang pria tadi?" "Saya tidak mengenalnya." Su Qingyu menggelengkan kepalanya. Pria itu menatap Su Qingyu dengan curiga. Bagaimana bisa Dewa Utama Poseidon mengincar seorang wanita Tiongkok biasa, sementara wanita itu bahkan tidak mengenalnya? Ini tidak biasa. "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Su Qingyu bertanya, "Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku pasti akan berterima kasih." Pria itu ragu-ragu untuk berbicara. Melihat ekspresi malunya, Su Qingyu buru-buru berkata, "Maaf, kalau tidak nyaman, tidak apa-apa. Namaku Su Qingyu. Kalau kamu datang ke Yanjing, kamu bisa menemuiku di Tianya Group." Su Qingyu awalnya ingin menanyakan nama pria itu, tetapi ketika dia berpikir tentang organisasi misterius seperti Biro Keamanan Nasional, bagaimana dia bisa memberitahu identitasnya kepada orang lain? 4 keindahan Yanjing, pria itu tiba-tiba berkata. Su Qingyu tersipu. Su Qingyu tidak terlalu peduli dengan gelar ini, tetapi dia akan senang dipuji. "Kamu bisa memanggilku Tianjing," kata pria itu. "Tianjing, nama yang aneh. Apakah ini nama sandimu?" Su Qingyu sedikit penasaran. "Hanya itu yang bisa kukatakan padamu." Pria itu tersenyum, meminta maaf, menunjuk Elena di belakang mobil dan berkata, "Temanmu terluka parah. Aku akan membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu." "Baiklah, terima kasih." Su Qingyu ingin mengucapkan terima kasih padanya lagi dan lagi. Di Gunung Suci. Dengan berpedoman pada peta yang diberikan ketua suku terdahulu, perjalanan semua orang berjalan lancar. Akan tetapi, peta ini hanyalah sebagian dari gunung, dan hanya dapat mencakup area di sekitar lereng gunung. Di atas lereng gunung, suhu turun tajam dan ada lapisan salju di tanah. Seiring bertambahnya ketinggian, lapisan salju akan menjadi semakin tebal. Kebanyakan praktisi memiliki kemampuan yang baik untuk beradaptasi terhadap dingin dan panas. Bahkan di musim dingin, mereka tidak merasa kedinginan saat mengenakan baju lengan pendek. Namun, di sini, bahkan Yesike merasakan hawa dingin yang nyata. Tampaknya ini bukan sekadar flu biasa. Yesike meletakkan tangannya di punggung Jiqian dan menyalurkan aliran energi internalnya ke dalam dirinya untuk membantunya menahan dingin.
Energi internal yang dikultivasikan Jiqian bersifat yin dan tidak cocok untuk menahan dingin, tetapi Ye Shikai dan Wang Kai jauh lebih baik dalam menggunakan energi internal mereka untuk menahan dingin. Terima kasih. Jiqian berkata dengan suara rendah. Ye Shikai tersenyum tipis, secara simbolis melepas mantelnya dan mengenakannya pada Jiqian. Sebenarnya, mantel saja tidak ada gunanya untuk menahan hawa dingin, tetapi itu mencerminkan sikap Ye Shikai. Lihat, ini istana. Tiba-tiba, Wang Kai berkata dengan keras. Semua orang melihat ke arah jarinya dan benar saja, mereka melihat garis besar sebuah istana. Karena salju, istana tidak begitu jelas dan semua orang hanya bisa melihatnya secara kasar dari kejauhan. Semua orang berencana untuk pergi dan memeriksanya. Semua orang tiba di istana dan ingin masuk untuk melihat-lihat, tetapi perisai energi tiba-tiba terbuka di luar istana, menghalangi semua orang di luar. Wang Kai menggunakan energi internalnya untuk menyerang perisai energi, tetapi perisai energi itu dengan kuat melindungi seluruh istana dan tidak terpengaruh sama sekali. Ye Shikai mengulurkan tangannya dan perlahan mendekati perisai energi. Tanpa diduga, tangan Ye Shikai menembus perisai energi dengan mantap tanpa terpengaruh sama sekali. Semua orang tercengang. Jiqian menjentikkan jarinya dan berkata, aku tahu. Ini adalah istana 12 raja. Sepertinya istana ini adalah istana Hades. Ye Shikai adalah Hades, jadi tentu saja hanya dia yang bisa masuk. Jiqian berkata kepada Ye Shikai, kau harus membawa token dewa-dewa bersamamu. Ya. Ye Shikai mengeluarkan token seukuran telapak tangan dari sakunya. Ini merupakan lambang dewa utama yang dianut oleh setiap dewa utama. Wang Kai dan Jiqian juga masing-masing memiliki satu. Hanya kau yang bisa memasuki istana ini. Pasti ada banyak kesempatan di dalam. Kau harus segera pergi. Kami akan menjaga di luar. Jiqian berkata pada Ye Shikai. Ye tua, hati-hatilah saat kau masuk. Wang Kai tidak lupa mengingatkan sebelum masuk. Ye Shikai melambai kepada semua orang, lalu berbalik dan memasuki istana. Gerbang di luar istana sangat besar, tingginya beberapa tingkat. Ye Shikai mengeluarkan token dan memasukkan kekuatan internalnya ke dalamnya. Gerbang itu terbuka perlahan-lahan dengan suara keras. Ye Shikai berjalan perlahan. Ia mengira tempat itu sudah lama tidak ada orangnya dan kelihatan berdebu. Namun, di luar dugaan, lingkungan di sini sangat bersih, seperti baru saja dibersihkan. Begitu Ye Shikai masuk, pintu terbanting menutup. Ye Shikai berjalan maju dan melihat serangkaian anak tangga di tengah aula. Di ujung tangga ada singgasana. Mata Ye Shikai sedikit merah, dan dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk duduk di atasnya. Haha, setelah sekian tahun, aku tidak menyangka kalau Pluto yang sekarang adalah seorang anak laki-laki Tionghoa. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atas aula. Ye Shikai sedikit kesal ketika mendengar ini. Tampaknya dia memandang rendah orang Tionghoa. Siapa kau? Tidak beranikah kau keluar dan menunjukkan wajah aslimu? Ye Shikai mengedarkan energi internalnya dan menatap ke atas aula. Haha, aku tidak tahu sudah berapa lama aku mati. Jika aku keluar, aku takut aku akan membuatmu takut. Ada sedikit ejekan dalam suara itu. Tiba-tiba kepulan asap hitam mengepul perlahan dari atap. Begitu menyentuh tanah, ia langsung berubah menjadi manusia. Bagaimana dengan ini? Ini aku. Ye Shikai melihat orang itu dengan jelas. Itu adalah seorang pria berjubah hitam. Wajah pucatnya tampak menyeramkan. Apakah kau sudah selesai terkejut, anak muda? Kau memegang token Hades, dan tampaknya kau memang Hades. Pria itu berkata perlahan. Bab 184. Ye Shikai memutar matanya ke arah pria itu. Dia telah lama ragu. Mungkinkah dia benar-benar tidak seperti Pluto? Di antara 12 dewa utama, jumlah orang Tionghoa sangat sedikit. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan salah satunya. Pria berjubah hitam itu bergerak dan langsung mendekati tubuh Ye Shikai dan meraih lengan Ye Shikai. Ye Shikai secara naluri ingin melawan, tetapi dihentikan oleh pria berjubah hitam. Jangan bersemangat, aku hanya ingin melihat-lihat. Melihat bahwa dia tidak mempunyai niat jahat, Ye Shikai mengurungkan niat untuk melawan. Pria berjubah hitam itu tampaknya membantu Ye Shikai merasakan denyut nadinya, dan wajahnya menjadi sedikit serius. Kamu memiliki teknik kultivasi timur dan energi kultivasi barat. Kamu benar-benar tidak sederhana, anak kecil. Sejak zaman dahulu, kultivasi timur dan barat telah dibedakan dengan jelas, dan ditambah dengan perbedaan budaya, kedua belah pihak terus-menerus berselisih. Anda berlatih latihan timur kuno, tetapi saya merasakan energi dari barat di tubuh Anda.
Sungguh mengejutkan. Ye merenungkan kata-kata pria berjubah hitam itu. Apa yang dia praktikkan adalah Sutra Kaisar Xuan, sebuah teknik kultivasi kuno. Adapun energi barat yang disebutkan pria itu, Ye samar-samar merasa bahwa itu terkait dengan penyakit cinta iblis di tubuhnya. Senior, saya belum menanyakan namamu. Ye bertanya. Haha, tidak masalah siapa aku. Kurasa setelah hari ini, kau tidak akan bisa bertemu denganku lagi. Pria berjubah hitam itu terkekeh 2 kali. Mengetahui bahwa pihak lain akan menghilang, apakah ada kebutuhan untuk mengenalnya? Lalu senior, apa yang kamu lakukan di istana ini? Ye bertanya lagi. Menunggu seseorang. Aku sudah menunggu lama. Lelaki itu mendesah pelan dan tampak mengalihkan pokok bahasan dengan berkata, jika kultivasi timur dan barat tidak cocok, maka kamu adalah perpaduan sempurna antara timur dan barat. Apakah perbedaan antara kedua pihak begitu besar? Ye sedikit bingung. Perbedaan adalah produk dari planet ini, jadi bagaimana bisa mereka begitu tidak cocok? Faktanya, kultivasi timur dan barat memiliki tujuan yang sama, tetapi karena ide-ide mereka yang berbeda, mereka mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda. Kultivasi timur menganjurkan kultivasi diri dan cenderung menganggap kekuatan internal sebagai fondasi, sedangkan barat cenderung menganggap kekuatan internal sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas tempur. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan. 12 dewa, bagaimanapun juga, adalah produk dari barat. Sebelum kau menjadi Raja Neraka, kau mempraktikkan teknik-teknik timur. Hal ini menyebabkan konflik dengan latihan kekuatan batinmu, dan akibatnya kau bisa kehilangan kendali. Pria berjubah hitam itu mengatakan hal ini mengacu pada demonofilia Ye jadi masuk akal. Maaf, senior, apakah ada solusi untuk masalah ini? Ye bertanya sambil membungkuk. Jika masalah penyakit cinta iblis dapat dipecahkan, efektivitas tempur Ye dapat ditingkatkan setidaknya 30%, dan dia tidak perlu khawatir secara tidak sengaja melukai orang lain selama serangan. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Sejak zaman dahulu, memang jarang ditemukan orang yang dapat mengolah timur dan barat secara bersamaan. Aku tidak memiliki metode yang dapat diandalkan untuk ini. Terserah padamu untuk menyelesaikan masalah ini. Ye sedikit kecewa karena dia tidak dapat menyelesaikan masalah demonofilia. Jangan berkecil hati. Keberuntungan dan kemalangan saling berkaitan erat. Aku yakin suatu hari nanti, kamu akan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Kata pria berjubah hitam. Ye merasa tidak berdaya dan selalu merasa bahwa dia sedang menghibur dirinya sendiri. Baiklah, kau tahu apa yang harus kau ketahui. Karena kau datang ke sini, itu pasti untuk mendapatkan kesempatan. Lelaki berjubah hitam itu berkata sambil menunjuk ke singgasana yang berada di atas, dan berkata dengan ringan, ambil saja sendiri. Setelah itu, pria itu menghilang di tempat. Sungguh pria yang aneh. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Ye berjalan menuju takhta selangkah demi selangkah, hanya untuk melihat helm ungu di atas takhta. Itu helmnya Pluto. Ye tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Saat berada di istana dunia bawah, Ye menemukan catatan tentang helm Pluto. Legenda mengatakan bahwa helm ini tidak hanya dapat meningkatkan pertahanan secara signifikan, tetapi yang paling penting adalah bahwa ketika mengenakan helm ini, seseorang juga dapat menjadi tidak terlihat. Dengan cara ini, Ye adalah Pluto yang sebenarnya, yang dapat mengambil nyawa orang tanpa jejak. Ye mengulurkan tangannya, mencoba meraih helm itu. Saat tangannya menyentuh helm, rasanya seperti telah menyentuh magnet besar. Ia melekat erat pada helm, tidak bisa bergerak. Helm itu juga terus menyerap energi dari tubuh Ye Ye berusaha sekuat tenaga namun tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya merasa semakin pusing, dan kekuatannya menghilang sekaligus. Ada apa denganku? Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye perlahan terbangun dari tidur lelapnya. Begitu dia membuka matanya, dia mendapati dirinya duduk di singgasana, dan helm Pluto ada di sebelah tangan Ye Sekali digigit ular, seseorang akan takut pada tali selama 10 tahun. Ye tiba-tiba menarik tangannya, takut menyentuh helm. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa kekuatan internalnya diserap? Ye sedikit cemas. Dia mengedarkan kekuatan internalnya dan mendapati semuanya normal, persis sama seperti sebelum dia koma. Ye akhirnya dengan berani meraih helm itu dan dengan lembut mengenakannya di kepalanya. Helm ungu itu memancarkan cahaya redup. Ye menatap lengannya. Ya Tuhan, seluruh tubuhnya menjadi transparan.
Itu benar-benar memberikan efek tidak terlihat. Ye Shikai sangat bersemangat. Helm Pluto dapat digunakan sebagai kartu truf, dan fungsi tembus pandangnya dapat digunakan dalam banyak aspek. Tepat saat Ye Shikai sedang bersemangat, suara pintu terbuka terdengar di telinganya. Ye Shikai tiba-tiba berbalik, dan sebuah pintu di belakang singgasana perlahan terbuka. Itu pastilah kedalaman Istana Hades. Sekarang kita sudah ada di sini, tidak ada alasan untuk takut. Ye Shikai mengenakan helm dan berjalan perlahan. Begitu dia masuk, aroma buku-buku kuno menusuk hidungnya. Ya Tuhan, ini seperti perpustakaan besar. Ye Shikai membolak-balik buku dengan santai, namun buku itu penuh dengan simbol-simbol yang tidak dapat dia pahami, sungguh mengecewakan. Ye Shikai mengeluarkan beberapa buku lagi, yang sebenarnya berisi beberapa teks kuno. Mereka tampak seperti karakter Cina, tetapi berasal dari zaman kuno. Ye Shikai menaruh semua buku ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun Ye Shikai tidak bisa memahaminya, Jiqian pasti bisa memahaminya. Jika dia ada di dekatnya, buku-buku ini tidak akan terbuang sia-sia. Ye Shikai menemukan ada sesuatu yang bersinar di sakunya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah tanda Hades. Token itu menjadi semakin terang. Ye Shikai merasakan fluktuasi energi yang besar darinya. Token itu tampaknya menuntun sesuatu. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat keluar dari token itu dan bersinar ke kedalaman Istana Hades. Ye Shikai menggunakan kekuatan internalnya untuk menyalakan obor untuk menerangi dan menjelajahi lebih dalam Istana Hades. Bab 185. Ye Shikai perlahan berjalan ke Istana Dunia Bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada dunia berbeda di dalamnya. Ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ye Shikai sedikit bingung. Begitu dia masuk ke sini, dia merasa seperti memasuki labirin sarang lebah yang besar. Setiap ruangan memiliki 6 pintu. Membuka salah satunya, ada ruangan identik lainnya. Ye Shikai membuka pintu puluhan ruangan ke satu arah dan menemukan bahwa labirin ini sepertinya tidak memiliki batas, yang ada hanyalah ruangan. Sialan, apakah kamu bercanda? Ye Shikai mengutuk dalam hati, mengedarkan energi internalnya dan tiba-tiba menyebarkannya ke segala arah. Energi internal eksternal tiba-tiba membuka pintu beberapa ruangan di sekitarnya, tetapi sayangnya, yang ada hanyalah pintu. Yang paling memalukan adalah sekarang bahkan Ye Shikai sendiri tidak tahu jalan kembali. Bahkan jika dia ingin pergi, dia tidak bisa. Menghadapi situasi ini, Ye Shikai hanya bisa mengalah dan terus maju. Tiba-tiba, Ye Shikai teringat pada helm Pluto, yang juga merupakan harta karun Istana Dunia Bawah. Seharusnya ada hubungan di antara keduanya. Ye Shikai mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan, memakainya di kepalanya, dan mengalirkan kekuatan internalnya ke dalamnya. Sebuah pemandangan tak terduga muncul. Ruangan-ruangan tak berujung di sekitar Ye Shikai perlahan menghilang, hanya menyisakan jalan menuju akhir. Ye Shikai sangat gembira. Itu benar-benar berhasil. Jika tidak, dia akan terjebak entah sampai kapan. Dia tidak berani menunda dan berjalan menuju akhir. Di ujung jalan ada sebuah aula. Berbeda dengan aula Istana Dunia Bawah sebelumnya, aula ini diterangi dan didekorasi dengan gaya klasik. Ye Shikai melihat sekeliling dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke bagian tengah aula. Pedang Dunia Bawah. Ye Shikai berseru kaget. Pedang Dunia Bawah merupakan harta karun Istana Dunia Bawah. Seperti Trisula Poseidon dan tongkat Jiqian, semuanya merupakan artefak dewa dan senjata para dewa utama. Artefak ilahi tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Bahkan para kultivator pun mendambakan artefak dewa, dan Ye Shikai tidak terkecuali. Kalau saja dia memiliki pedang Dunia Bawah, dia tidak akan begitu takut lagi saat berhadapan dengan Trisula Poseidon di kemudian hari. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Poseidon, tetapi juga untuk dewa utama lainnya. Dengan bantuan artefak dewa, efektivitas tempur Ye Shikai dapat ditingkatkan beberapa tingkat sekaligus. Ye Shikai berjalan mendekat dan menatap artefak itu dengan tenang. Bilah lavender itu menampakkan aura pembunuh yang kuat. Ye Shikai pernah mendengar Jiqian berbicara tentang pedang hitam sebelumnya. Pedang hitam merupakan senjata paling mematikan di antara semua senjata para dewa utama. Legenda mengatakan bahwa orang yang pertama kali menempa pedang hitam menganggapnya sebagai senjata yang sempurna. Demi mengejar kekuatan Super Dark Blade, dia mengorbankan nyawa ribuan orang demi mengorbankan pedangnya. Pada akhirnya, dia pun melompat ke lautan api untuk mengorbankan bilah pedangnya. Pada hari bilah pedang itu dibuat, terjadilah kilat dan guntur serta hujan hitam lebat turun dari langit.
Konon katanya hal itu merupakan hasil pikiran arwah pendendam orang-orang tersebut. Kemudian, pedang hitam itu berubah total menjadi sabit di tangan Dewa Kematian di tangan masing-masing Hades, membunuh orang seperti lalat dan berdarah seperti sungai. Yesike ingin mengambil pedang hitam. Saat tangannya menyentuh pedang hitam, napas keluar dari bilah pedang itu, napas kematian. Bahkan orang seperti Yesike yang telah menjilati darah di ujung bilah pedangnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, seolah-olah ada ribuan mayat hidup yang sedang menatapnya. Yesike tahu bahwa ini adalah atribut pedang hitam, ketakutan yang mengerikan. Kalau sebelum bertempur lawan sudah tumbang karena takut, maka itu adalah kemenangan tanpa harus bertempur. Orang yang benar-benar kuat harus memiliki hati yang kuat. Sebaliknya, ketakutan yang mendalam di dalam hati akan membuat orang jatuh dan membunuh orang lain. Yesike tidak terkecuali. Dia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia bahkan takut menyentuh pedang kegelapan dengan tangannya. Yesike menggertakkan giginya dan menempelkan tangannya pada pedang kegelapan. Di mana ini? Yesike melihat sekeliling dengan terkejut. Jas putih dan bau disinfektan. Bukankah ini rumah sakit? Bagaimana bisa ada di sini? Yesike melihat sekeliling dengan terkejut. Dia sedang duduk di kursi, dan di pintu di depannya, kata-kata, ruang operasi, tertulis dengan jelas. Dan yang duduk berhadapan dengan mereka adalah Bibi Zhao dan Paman Li. Namun, mereka tampak lebih muda sekarang. Meskipun demikian, ada kecemasan mendalam di wajah mereka. Yesike menatap tubuhnya. Dia mengenakan seragam sekolah. Bukankah ini seragam sekolah menengah? Tiba-tiba, wajah Yesike membeku, dan beberapa kenangan muncul di benaknya. Dengan suara keras, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter berjas putih keluar dan berkata kepada 3 orang yang berdiri di depan pintu, "Permisi, yang mana anggota keluarga itu?" Yesike berdiri secara naluriah dan bergegas ke dokter, "Saya di sini, bagaimana keadaan ibu saya?" "Ya, adegan ini adalah operasi saat ibu Yesike meninggal." Yesike teringat bahwa dia baru saja mengumpulkan cukup uang dan ingin menemui dokter untuk operasi, tetapi dokter mengatakan kepadanya bahwa ibunya sakit kritis dan tingkat keberhasilan operasinya sangat rendah. Setelah operasi inilah Yesike kehilangan ibunya selamanya. "Maaf, kami sudah mencoba yang terbaik." Suara dokter itu dipenuhi penyesalan dan kelelahan. Beberapa perawat mendorong keluar tubuh sang ibu dan dengan lembut menutupinya dengan kain putih. Yesike pingsan. Dalam 6 tahun terakhir, kenangan ini telah berubah menjadi mimpi buruk berkali-kali, dan sekarang, Yesike mengalaminya lagi. Kesedihan dan kehancurannya tidak berkurang dari sebelumnya. Yesike tidak berani membalik kain putih itu, dan tidak berani melihat ibunya lagi. "Maaf, tapi pasiennya terlambat diobati dan sel kankernya sudah menyebar terlalu jauh, jadi..." "Cukup." Dokter itu dipotong oleh Yesike sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. "Jelas sekali bahwa Anda tidak menerima biaya operasi sebelumnya dan menolak merawat ibu saya." Mata Yesike berubah merah dan wajahnya tampak ganas. Kemarahannya bisa dirasakan dalam jarak 3 kaki. Yesike mencengkeram leher dokter itu dengan tangan kanannya dan mengangkatnya dari tanah. Para perawat di sekitarnya melangkah maju untuk menghentikannya. Beberapa petugas keamanan juga bergegas mendekat. Yesike mengepalkan tangan kanannya dan menatap wajah dokter yang berangsur-angsur memerah. Bibi Zhao dan Paman Li terlalu takut untuk mendekat. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa kekuatan internalnya benar-benar ada. Saat Yesike sedang marah, dia menggunakan tenaga dalamnya dan mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya untuk langsung mematahkan leher sang dokter. Tubuh tak berdaya sang dokter mengambang di tangan Yesike seperti pita. "Aku ingin kau dikuburkan bersamaku." Yesike begitu marah hingga dia tampak kerasukan. Para perawat dan penjaga keamanan di depannya tercengang ketika mereka melihat dokter dibunuh oleh Yesike. Yesike melepaskan tenaga dalamnya tanpa peduli bahwa para perawat di depannya tidak bersenjata. Kekuatan internal yang kuat secara langsung menghancurkan organ dalam semua orang, dan mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Tatapan mata Yesike tertuju pada seorang pria di sudut yang gemetar ketakutan. Pria ini adalah direktur rumah sakit. Kemarahan Yesike belum mereda sama sekali. Pada saat ini, dia tenggelam dalam kesedihan atas kematian ibunya dan melimpahkan semua tanggung jawab kepada sekelompok pemimpin rumah sakit yang bekerja demi uang. Bersambung.